Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah buku kita kali ini, yang spesial dipersembahkan oleh Floris LPPSDM. Hari ini, kita bakal ngebedah sebuah buku yang menurut saya pribadi sangat mind-blowing dan mendesak banget buat kita bahas. The Anxious Generation, karya Jonathan Haidt. Nah, kita semua tahu kan, kita punya satu visi besar yang luar biasa, yaitu Indonesia Emas 2045. Kita pengen generasi pemimpin masa depan yang tangguh, cerdas, dan pastinya kompeten. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, gimana kita bisa nyampe ke sana kalau fondasi kesehatan mental generasi penerus kita sekarang justru lagi retak? Disinilah obrolan kita hari ini jadi benar-benar krusial. Yuk, kita kupas tuntas gimana caranya nyiapin generasi yang mentalnya sekuat baja untuk menyambut tahun 2025? Buat pemanasan, coba deh resapin satu kutipan yang dalam banget dari buku ini. Jonathan Haidt bilang begini, bayangkan terbangun setelah satu dekade di dunia yang telah diubah oleh ponsel pintar. Coba pikirin sebentar, nggak kerasa loh, cuma dalam waktu beberapa tahun aja, semenjak HP pintar dan media sosial menjamur, cara anak-anak kita main, ngobrol, dan tumbuh kembang itu berubah total. Saking cepatnya perubahan ini, kadang kita sebagai orang dewasa bahkan nggak sadar dampaknya, sampai ya semuanya udah telat. Oke, biar gampang, obrolan kita hari ini bakal dibagi jadi 4 bagian. Pertama, apa sih ancaman nyatanya buat visi kita? Kedua, fenomena berakhirnya masa kecil yang dihabiskan untuk bermain. Ketiga, 4 bahaya utama yang mengintai. Dan terakhir, tentunya solusi praktis. Gimana cara kita merebut kembali masa kecil anak-anak kita? Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, ancaman terhadap visi kita. Kalau kita lihat data yang dikumpulin sama Jonathan Haidt, jujur aja hasilnya bikin merinding. Mulai awal tahun 2010-an, itu ada lonjakan global yang benar-benar tajam dalam kasus depresi, kecemasan, melukai diri sendiri, bahkan amit-amit bunuh diri di kalangan remaja. Dan yang perlu kita garis bawahi banget nih, ini bukan cuma anomali lokal, bukan cuma terjadi di 1 atau 2 negara, ini krisis global yang nyata. Bayangin, kalau remaja kita hari ini lumpuh gara-gara kecemasan, kompetensi mereka sebagai calon pemimpin Indonesia Emas 2045 tuh bener-bener lagi di ujung tanduk. Nah pertanyaannya, kok bisa separah ini? Kita masuk ke bagian kedua, akhir dari masa kecil berbasis bermain. Akar dari semua kekacauan ini tuh ada di satu pergeseran besar. Selama ribuan tahun, umat manusia itu punya apa yang disebut masa kecil berbasis bermain. Anak-anak main di luar, lari-larian, interaksi tatap muka, yang secara alami ngebangun social skill dan ketangguhan mereka. Tapi, semenjak lewat dari tahun 2007-an, boom, kita pindah secara ekstrim ke masa kecil berbasis ponsel. Dunia fisik yang tadinya luas, tiba-tiba digantikan sama realitas virtual yang bikin terisolasi. Interaksi mereka jadi terpecah-pecah, digiring oleh platform yang emang sengaja didesain cuma buat ngunci perhatian mereka selama mungkin. Akibatnya, coba tebak angka ini, 40 sampai 50. Kira-kira apa ini? Ini adalah rata-rata jam dalam seminggu yang dihabisin remaja kita sekarang cuma buat natap layar. Astaga, 40-50 jam seminggu. Itu sih udah setara sama jam kerjanya orang dewasa full time kan? Waktu sebanyak itu loh yang sekarang ngedominasi hidup mereka. Dan disinilah kita kenal yang namanya konsep biaya peluang atau opportunity cost. Dengerin deh, bahaya paling ngeri dari menghabiskan 50 jam di depan layar itu bukan cuma soal radiasi ke mata atau apa yang layar itu lakuin ke otak mereka, tapi tentang apa yang hilang dari hidup mereka. Karena waktu netep layar itu, mereka kehilangan momen berharga buat ngobrol tatap muka, mereka kehilangan jam tidur yang krusial, dan mereka nggak gerak fisik sama sekali. Waktu itu kan terbatas ya, dan layar udah benar-benar ngerampas fondasi pertumbuhan mereka. Terus apa dampaknya secara spesifik? Mari kita bahas di bagian ketiga, 4 bahaya utama. Ada 4 pukulan telak dari masa kecil berbasis ponsel ini, deprivasi sosial, kurang tidur, fragmentasi perhatian, dan pastinya adiksi. Kita bedah satu-satu yuk. Pertama, deprivasi sosial. Ini tuh ironisnya luar biasa sedih. Namanya aja media sosial. Didesain katanya buat ngehubungin orang di seluruh dunia. Tapi realitanya, aplikasi-aplikasi ini malah bikin anak remaja kita ngerasa paling kesepian dan paling terisolasi dari sebelumnya. Kurangnya ngobrol tatap muka di dunia nyata bikin mereka sering banget ngerasa nggak berharga, insecure, karena hidup mereka terus-terusan dibandingin sama standar palsu yang super sempurna di dunia maya. Bahaya kedua, kurang tidur. Hayo, siapa yang sering mergokin anaknya masih asyik scrolling di kamar pas tengah malam? Cahaya dari HP pintar itu bener-bener ngacauin siklus tidur alami remaja. Data nunjukin banget kalau durasi main media sosial yang tinggi berbanding lurus sama kualitas tidur yang hancur. Dan kita tahu kan, kalau remaja kurang tidur, emosi mereka gampang meledak, fungsi otak menurun, dan otomatis nilai di sekolah juga anjlok.
Mereka udah capek duluan sebelum harinya benar-benar dimulai. Lanjut ke bahaya ketiga, fragmentasi perhatian. Ingat, otak anak belasan tahun itu masih dalam tahap upgrade, terutama di bagian executive function buat belajar, fokus, dan ngatur prioritas. Nah, kalau HP mereka bunyi ting-ting tiap beberapa menit ngasih notifikasi, kapan mereka bisa belajar fokus mendalam? Nggak bisa! Perkembangan kognitif mereka benar-benar dihambat secara harfiah karena interupsi yang nggak ada habisnya ini. Dan bahaya yang keempat, yang paling bikin pusing, adiksi atau kecanduan. Buat para orang tua dan pendidik, tolong pahami ini. Kalau anak kecanduan HP, itu bukan sekedar mereka malas atau nggak punya willpower. Bukan. Coba bayangin, ngasih anak HP itu ibarat masukin mesin judi kasino ke kantong celana mereka. Mereka itu lagi bertarung melawan platform raksasa dunia yang pakai teknik psikologi perilaku super canggih. Algoritma ini sengaja dibuat untuk memanipulasi dopamin di otak anak-anak kita. Adiktifnya udah setara sama zat kimia buatan. Gimana anak-anak nggak kalah coba? Jadi kalau kita rangkum, alam sosialisasi anak sekarang udah berubah wujud. Kalau dulu zaman kita kecil ancamannya fisik, kayak jatuh dari sepeda atau berantem di lapangan, sekarang ancamannya itu tekanan dari ribuan orang asing secara online. Semuanya diatur sama algoritma. Nggak heran kan kalau kecemasan yang mereka rasain sekarang itu sifatnya melumpuhkan banget? Oke, narik nafas dun. Dari tadi beritanya gelap terus ya. Tenang, kita pindah ke bagian keempat. Yang paling penting, merebut kembali masa kecil. Apa solusi konkretnya? Disinilah Haidt ngasih formula yang sangat praktis konkret buat kita sikat habis krisis ini. Pertama, ini wajib. Tunda ngasih smartphone dan akun media sosial pribadi sampai umur mereka cukup matang. Kedua, sekolah harus berani bikin aturan bebas ponsel yang ketat. Biarin anak-anak belajar dan bergaul di sekolah tanpa ada layar yang jadi tembok pembatas. Dan yang ketiga, nah ini mungkin kedengarannya agak nyeleneh. Kita harus dorong permainan berisiko atau risky play tanpa diawasin kayak helikopter. Pasti pada bingung kan, kenapa malah disuruh main yang berisiko? Konsep kuncinya di sini adalah anti-fragility. Sama kayak sistem imun tubuh kita yang butuh kena kuman dikit-dikit biar kebal, anak-anak juga butuh ngerasain main yang sedikit bebas dan menantang di dunia fisik supaya mentalnya kuat. Ironisnya, selama ini kita ngelindungin mereka mati-matian dari lecet di taman bermain, tapi kita lepas mereka sendirian tanpa helm di hutan belantara dunia maya yang buas. Kebalik, justru dengan risky play di dunia nyata lah, mereka belajar menavigasi risiko. Disitulah keberanian, kemandirian, dan kompetensi mereka benar-benar diuji dan dibentuk. Jadi, di penghujung obrolan kita, saya mau melempar satu pertanyaan provokatif buat Anda semua. Langkah konkret apa yang bakal Anda ambil hari ini juga, detik ini juga? Karena percaya deh, mencapai visi Indonesia Emas 2045 itu 100% bergantung pada keberanian kita merebut kembali masa kecil anak-anak kita dari genggaman layar. Mewakili tim Flourish LPP SDM, saya ucapkan terima kasih banyak udah meluangkan waktu menyelami topik yang super penting ini bareng saya. Yuk sama-sama kita wujudkan generasi yang nggak cuma cerdas, tapi mentalnya sekuat baja untuk memimpin Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa!